Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Swe, dan pada pertemuan kali ini masih kaitannya dengan kemarin ya. Jadi untuk budidaya ternak entok di segmen pedaging. Untuk ternak entok pedaging sendiri sebetulnya memiliki peluang pasar yang cukup menjanjikan ya, terutama di daerah dengan konsumsi unggas tinggi dan kebutuhan akan daging alternatif selain ayam. Kalau bisa dianalisis peluangnya, keunggulan ternak entok pedaging itu pertama permintaannya cukup stabil. Jadi daging entok itu digemari oleh sebagian besar masyarakat dan cocok untuk rumah makan khas seperti rica-rica atau entok goreng begitu ya. Dan untuk pertumbuhannya itu sebetulnya cukup cepat dan efisien, khususnya untuk entok jumbo atau entok superan begitu. Nah, entok pedaging itu bisa dipanen umur 2,5 bulan sampai 3 bulan dengan bobot rata-rata sekitar 2 sampai 3 kg. Dan kelebihan lainnya, unggas entok ini sebetulnya juga cukup tahan penyakit dibandingkan unggas lain seperti ayam broiler atau ternak lainnya ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat mengulas terkait ketahanan entok ini 7 kali lipat bahkan lebih dibandingkan ayam. Nah, kemudian untuk manajemen pakannya itu juga lebih fleksibel begitu ya, seperti dedak, bekatul, sisa dapur, atau fermentasi pakan alternatif. Nah, dengan demikian biaya produksinya menjadi lebih rendah begitu untuk entok pedaging ini, karena pakannya tentu saja menggunakan pakan alternatif. Kemudian untuk manajemen kandang sendiri itu tidak butuh kandang yang bisa dikatakan mewah begitu ya, bisa semi alami atau koloni begitu, dan bisa diternak di lahan yang sempit ya untuk skala rumahan. Setiap usaha tentu saja juga perlu menganalisis tentang kendala atau tantangan ya. Sementara untuk tantangan di entok pedaging ini biasanya tantangan pasar ya. Pasarnya itu belum sebesar ayam. Jadi daging entok itu lebih nice ya, pasarnya terbatas, belum sebesar permintaan ayam atau bebek begitu. Nah, dalam hal ini perlu edukasi dan promosi untuk meningkatkan konsumsi. Untuk harga sama seperti unggas lainnya, cukup fluktuatif. Harga jualnya bisa bervariasi tergantung wilayah, musim, dan jumlah pasokan begitu. Jadi di masing-masing daerah itu biasanya memiliki patokan harga masing-masing, tidak sama. Nah, itu perlunya survei pasar begitu ya kalau ingin menyasar segmen pedaging ini. Kalau di daerah, harga hidup entok itu biasanya di kisaran harga 40 sampai 70 ekor per 70.000 per ekor untuk betina begitu ya, dan untuk yang jantan bisa sampai 150. Bahkan lebih tinggi saat permintaan naik, khususnya di hari-hari libur atau di hari-hari besar seperti di Idul Fitri, Idul Adha seperti yang akan datang ini ya. Terus kemudian di musim-musim hajatan itu biasanya harganya bisa lebih tinggi. Kemudian poin penting yang perlu dicermati yaitu distribusi dan akses pasar. Nah, peternak kecil ini kadang kesulitan menjangkau pasar besar, maka perlu sekali dilakukan kerjasama, baik itu dengan pengepul atau pasar tradisional atau rumah makan yang bisa menjual langsung ke konsumen. Sementara untuk peluang pengembangan juga masih terbuka lebar. Produk turunannya maksudnya ya untuk olahan daging entok. Jadi ada banyak macam olahan atau kuliner entok itu, ada entok asap, entok rica-rica, entok presto, entok rendang, dan lain-lainnya lah. Dijual beku atau siap saji secara online juga memungkinkan sebetulnya, tapi ini masih jarang ya dilakukan. Terus kemudian jangan lupa juga menggunakan pasar online dan kuliner. Jadi meningkatkan
branding produk daging entok lewat media sosial itu juga penting. Terus kemudian mentarget UMKM kuliner atau catering khas daerah misalnya ya. Misalnya bisa masuk ke perkantoran atau ke kantor perbankan, atau bahkan di acara-acara yang memang membutuhkan olahan daging entok begitu, supaya tidak monoton menggunakan daging ayam misalnya. Seperti Jumat Berkah itu juga banyak ya, orang yang membuat olah makanan kemudian dibagikan lah. Kita bisa menyasar ke para donatur-donatur itu, atau cukup banyak lah peluang pasar yang bisa digarap sebetulnya. Terus kemudian bisa juga menggunakan skema kemitraan. Nah, bisa dibuat kemitraan atau koperasi kalau perlu, koperasi peternak entok agar efisien secara ekonomi. Nah, tips memulai ternak entok ini mulai dari skala kecil saja dulu, bisa 10-50 ekor. Terus tetap saja gunakan bibit entok pedaging yang unggul ya, jenis silangan atau jumbo begitu, jumbo berdaging. Terus pastikan pakan cukup dan berkualitas. Jadi ada campuran karbohidrat, protein, mineral, itu harus dipenuhi ya. Nah, buat sistem pencatatan dan perencanaan yang rigid ya untuk panen dan modal awal, sehingga kita dapat cash flow atau balik modal itu lebih cepat. Kalau bisa dirigidkan lagi, coba saya analisis kecil ya untuk analisa usaha ternak entok pedaging skala rumahan. Jadi analisis ini bersifat simulatif dengan asumsi ternak entok 20 ekor sebagai permulaan, jadi tidak menggunakan kandang intensif, hanya cukup sistem semi intensif dengan target masa panen 3 bulan. Nah, biaya produksi, biaya tetap itu sekali beli bisa dipakai beberapa periode. Item biayanya biasanya yang harus dimasukkan adalah kandang sederhana, cukup membutuhkan uang 500.000, tempat makan dan minum 100.000, peralatan kebersihan dan lain-lainnya itu kita anggarkan 100.000. Total biaya tetap sekitar 700.000. Nah, biaya variabelnya per periode 3 bulan itu, item jumlah total biaya itu bibit entok 20 kali 25.000 sama dengan 500.000. Kemudian pakan 200 gram kali 20 ekor kali 90 hari itu 360 kilogram dikalikan 6.000, totalnya menjadi 2.160.000. Kemudian kalau perlu obat vitamin itu kita anggarkan 100.000. Kalau kita tenaga kerja sendiri kita sebut 0 rupiah saja. Kemudian lain-lain seperti air, listrik kita anggarkan 100.000. Nah, total biaya variabel ini setelah saya kalkulasi mencapai 2.860.000. Total modal tetap plus variabel sama dengan 700.000 plus 2.860.000. Totalnya menjadi 3.560.000. Nah, kita hitung pendapatan hasil panen ya, dengan margin keuntungan kematian tadi 2 ekor menjadi 18 ekor. Jadi 18 kali 3,5 kg menjadi 63 kg. Harga jual 63 kg kali 35.000, kita hitung per kilogramnya aja ya, tidak per ekornya, menjadi 2.205.000. Nah, analisa keuntungan komponen nilainya, jadi pendapatan 2.205.000 itu, terus kemudian biaya variabel 2.860.000, kemudian laba rugi operasional 655.000. Analisis break even dan solusi, ternyata dari skala kecil ini masih rugi karena biaya pakan tinggi. Untuk membuat usaha ini untung, tentu saja bisa dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama, strategi perbaikan ya, gunakan pakan alternatif ini.
seperti sayur sisa pasar, kemudian limbah dapur atau rumah makan begitu ya. Ini untuk menekan biaya produksi pakan. Tingkat skala ternak ke 50 atau 100 ekor agar biaya tetap terbagi lebih efisien. Terus kemudian simulasi skala besar 50 ekor dengan pakan alternatif 50%, total biaya 5 juta, pendapatan kita margin kematian 5 ekor menjadi 45 ekor kali 3,5 kg kali 35.000 menjadi 5.512.500. Nah, keuntungannya jadi 5.012.500 per 3 bulan. Ini lebih baik. Jadi kesimpulannya, usaha ternak entok skala kecil bisa rugi jika hanya mengandalkan pakan pabrikan, begitu ya, saya mau menyebut seperti itu. Kemudian gunakanlah pakan alternatif dan perbesar skala untuk efisiensi. Dengan manajemen yang baik ini, usaha ternak entok ini tetap berpotensi untung dan berkembang secara bertahap. Begitu ya untuk ulasan kali ini, mungkin sudah cukup panjang kita perbandingkan antara kita memelihara 20 ekor dengan 50 ekor. Jadi diawali dengan 20 ekor, kita masih mengalami kerugian di 3 bulan pertama. Namun ketika sudah kembali berkembang, populasi menjadi 50 ekor, kita sudah bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp512.500 per 3 bulan itu ya. Jadi memang skala 50 ekor itu keuntungannya segitu. Mungkin akan lebih tinggi lagi ketika populasinya semakin banyak dengan peluang yang lebih luas dan bisa mencari alternatif lain selain pakan begitu ya. Mungkin menaikkan harga atau fluktuasi harganya bagus begitu. Oke, mungkin itu ya pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tetap pantengin channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur Sulawesi, salim dari Townsway. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.